Menjadi Kartini bukan tentang mengulang sejarah, tapi tentang menjawab tantangan zaman dengan cara kita sendiri. Tentang keberanian untuk terus berdaya. Di industri kreatif, Tisa Biani mendefinisikan ulang arti ketekunan. Bukan sekedar popularitas, tapi tentang rekam jejak yang ia bangun sejak belia. Dari raihan Piala Citra hingga kesuksesan box office, Tisa membuktikan perempuan muda mampu memimpin narasinya sendiri. Dengan akar budaya dan etos kerja profesional, ia adalah Kartini masa kini yang tak hanya bermain peran, tapi nyata menginspirasi generasinya. Visi besar juga hadir lewat Tribuana Tunggadewi. Sebagai Direktur Human Capital, beliau membuktikan kepemimpinan perempuan adalah motor transformasi di balik berbagai pencapaian hebat PT Pegadaian. Lewat manajemen yang inklusif, beliau sukses mencetak standar baru dalam pengelolaan talenta dan membawa institusi meraih berbagai penghargaan bergengsi. Inspirasi ini pun hadir lewat aksi nyata Ibu Apriliawati di Bank Sampah Alamanda. Beliau membuktikan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil di depan rumah sendiri, dengan ketekunan mengubah limbah menjadi sesuatu yang berharga, sekaligus memberdayakan ekonomi warga sekitar. Satu semangat, lintas generasi. Karena menjadi Kartini adalah tentang memberikan dampak dimanapun kita berada. Sosok Raden Ajeng Kartini itu bisa membuktikan bahwa sosok wanita itu bisa loh menjadi inspiratif buat semua kalangan. Untuk menjadi leader itu tidak dari lahir ya, harus diasah betul-betul. Kita tuh harus punya belief. Konsep Bank Sampah Binaan Pegadaian adalah memilah sampah, menabung emas. Dari sampah bisa jadi tabungan emas. Kartini adalah simbol keberanian untuk bermimpi dan membuka jalan bagi banyak perempuan. Beliau mengajarkan bahwa perubahan besar lahir dari keyakinan kecil yang terus dijaga. Hari ini, nyala itu hidup dalam setiap perempuan Indonesia yang berani melangkah, belajar, dan memilih untuk terus tumbuh. Semangat Kartini, semangat perempuan Indonesia! Nah, setiap tanggal 21 April, sejak kecil kita pasti selalu diingatkan lagi nih akan sosok Kartini. Gayanya, perjuangannya, menjadikan para perempuan Indonesia memiliki posisi yang sama dengan pria. Emansipasi wanita, satu kata yang sering diucapkan apalagi jika merasa lelah atau kalah. Nah, hari ini kita akan ngobrol nih tentang kekuatan Kartini, kekuatan perempuan Indonesia. Ada 3 tamu undangan hari ini akan menjadi narasumber dan akan ngobrol langsung dengan kita semua di sini. Nah, salah satunya merupakan representasi perempuan muda yang tidak hanya berbakat, tetapi juga berani berkembang dan terus melangkah. Memulai karirnya sejak usia dini, beliau ini tumbuh menjadi sosok multitalenta. Aktris iya, penyanyi iya, sekaligus inspirasi bagi generasi muda seperti kita semua. Nah, di tengah industri yang kompetitif ini, beliau ini juga membuktikan bahwa perempuan itu bisa terus bersinar tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut, inilah dia Tisa Biani. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Halo semuanya. Hai Tisa. Apa kabar? Hai, boleh silakan duduk terlebih dahulu. Tisa, oh my god, akhirnya aku ketemu langsung nih sama Tisa nih, meet in person. Akhirnya. Cantik sekali ya aslinya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah Tisa, ini kan kira-kira ada yang gak kenal gak nih sama Kak Tisa? Kenal semua ya? Kenal dong. Ini mukanya sangat-sangat familiar nih di dunia perfilman, betul ya? Nah, kalau di dunia perfilman yang udah aku tonton sendiri, itu salah satunya ada KKN Desa Penari. Wih, udah lama tuh kayaknya 2022 kayaknya. Iya, yang terbaru juga ada, jangan sedih. Iya. Yang terbaru ini agak lain ya? Benar. Agak lain 1 sama agak lain 2. Ini pada nonton kan nih yang di sini?
Nonton dong. Nonton dong, harus Pasti. nonton nih kayaknya nih. Soalnya gini nih, kata netizen nih, kalau perfilman yang laris manis alias yang terlaris gitu, penonton terbanyak, itu pasti ada Tisa Bianinya. Masa Iya sih? nggak sih? Beri tepuk tangan dong. Amin. Pressure nih langsung nih ya di bilang Pressure kayak ya. gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini agak lain tiga. Mungkin kalau nanti jadi syutingnya, kayaknya akan tembus lagi deh yang terlaris. Mudah-mudahan ya lebih dari 11 juta penonton. Amin. Ini pembawa rezekinya nih siapa tahu ya kan. Amin. Nah, Tisa, Yes. kita kan hari ini lagi membahas tema Golden Kartini atau Inspiring Women Leaders and Creators. Nah, di sini kita lagi ngebahas Kartini masa kini nih, Wih. yang jadi panutan lah untuk generasi-generasi muda yang hari ini nonton baik di rumah maupun di studio juga. Nah, kalau dari Tisa sendiri nih, kalau misalkan dengar nama Raden Ajeng Kartini, kira-kira apa hal pertama yang terlintas di kepala Tisa? Mungkin aku bisa bilang satu kata kali ya. Satu kata yaitu inspiratif. Wow, kenapa tuh kira-kira? Apakah menginspirasi Tisa sejauh apa gitu? Kenapa? Karena menurut aku beliau adalah salah satu sosok wanita pembuka jalan wanita-wanita lainnya untuk bisa terus berkarya, bisa percaya diri mengembangkan bakatnya, Betul. bisa yakin terhadap pendiriannya dan begitu kuat menjalani hari-hari yang mungkin pada saat itu masih sangat-sangat sulit gitu ya untuk bisa mengungkapkan pendapat. Sosok Raden Ajeng Kartini itu bisa membuktikan bahwa sosok wanita itu bisa loh menjadi inspiratif buat semua kalangan gitu. Wow, keren. Ini baru pertanyaan pertama loh, tapi udah dijawabnya sedetail itu. Thank you loh Tisa. Ini benar-benar jawaban yang kita cari-cari selama ini, ya Yes. kan, di sosok public figure juga pastinya seperti Tisa. Nah, kalau menurut Tisa sendiri nih, ada nggak makna dari perempuan hebat, apalagi di zaman sekarang? Wah, berat nih pertanyaan nih, karena menurutku definisi perempuan hebat itu tuh banyak banget artinya gitu. Kita bisa hebat dengan cara kita masing-masing, dengan bidang kita masing-masing, gak melulu harus jadi pekerja kantoran, atau mungkin aku sekarang bekerja sebagai public figure itu sudah bisa didefinisikan sebagai perempuan hebat gitu. Karena menurut aku kita bisa hebat dengan cara kita sendiri, dengan kita berbuat baik, dengan kita punya etika yang baik, dengan kita bisa menghargai orang, itu sudah bisa didefinisikan sebagai perempuan hebat menurutku. Wow, iya, berarti ini ya nggak cuma dari profesinya aja ya Setuju yang dilihat dong. ya, tapi dari Benar. karakter dalam dirinya pun Setuju. menggambarkan sosok Kartini itu sendiri ya. Yes. Wow, luar biasa. Nah, kalau kamu nih udah berkarir kan dari kecil ya. Nah, kapan sih momen terakhir kamu tuh pernah ngerasa kayak, oke, aku udah bisa berdiri di kakiku sendiri nih. Aku bangga banget sama diri aku. Itu kapan kira-kira momennya? Kalau bisa dibilang berdiri dengan kaki sendiri, aku nggak bisa bilang itu 100% valid gitu, karena aku selalu bilang kalau kita juga tumbuh bisa strong pasti karena ada supporter juga. Iya, gitu. ada pendukung lah di Ada balik pendukung kita. gitu. Oke, benar. Maksudnya berarti bukan berarti berdiri di kaki sendiri itu nggak memerlukan orang lain Setuju, lagi, gitu benar. kan ya. Betul, kita masih tetap butuh support, apalagi orang-orang di balik kita yang sayang juga sama kita Benar, pastinya. kita butuh support system. Iya, support sistemnya atau mood boosternya juga kali ya. Benar. Atau boleh tahu nggak nih kira-kira Apa tuh? yang paling apa ya, yang paling bikin kamu tuh semangat menjalani hari-hari itu siapa sih gitu? Siapa ya? Mungkin keluarga kali ya. Keluarga itu terutama karena mereka itu ibaratnya paling ikhlas lah, paling tulus mendukung kita, segala kekurangan, kelebihan, insya Allah pasti diterima kok gitu. Tapi yang paling valid gitu setelah keluarga, selain pasanganku dan juga orang-orang di balik layar kayak misalnya fans juga, terus Nih fans-fansnya nih semuanya nih. emang udah pasti nih. Fansnya kan? Ya dong. Kalian semua lah yang bisa bikin aku terus ada di sini. Nah, kebetulan lagi nih, ini bukan cuma Tisa aja bintang tamu hari ini yang akan jadi narasumber. Karena di tengah-tengah kita ini sudah hadir
sosok yang sangat peduli dengan pemberdayaan dan pengembangan talenta perempuan. Nah, beliau ini adalah nahkoda di bidang human capital yang selalu memastikan semangat Kartini itu tetap hidup di dunia kerja modern saat ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut, inilah dia Ibu Tribuana Tunggadewi. Halo Ibu, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya hadir di acara talk show kita hari ini. Luar biasa sekali. Sudah bersama kita Ibu Dewi di sini dan beliau ini merupakan sosok pemimpin di bidang human capital yang sangat berdedikasi dalam menciptakan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di dunia kerja. Nah, beliau ini adalah sosok di balik strategi pengembangan talenta yang gak hanya mengedepankan profesionalitas, tapi juga memastikan setiap perempuan di lingkungannya memiliki ruang untuk tumbuh, mandiri, dan menjadi pemimpin di masa depan yang inklusif. Betul Ibu? Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Dewi. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Ibu sudah menyempatkan hadir di talk show kita. Nah, tadi sudah berbincang-bincang sedikit dengan Tisa, narasumber kita hari ini yang juga hadir, mengenai Kartini masa kini. Jadi kalau ngomongin Kartini kan yang kita tahu adalah semangat berjuang perempuan yang ada di Indonesia, betul ya Bu? Nah, kalau dari Ibu Dewi sendiri, bicara soal sosok Kartini, nilai atau semangat apa dari beliau yang paling relate dengan perjalanan hidup Ibu secara pribadinya? Ibu Kartini itu punya semangat yang luar biasa. Bahkan beliau itu sampai minta kepada kakaknya untuk dikirimkan buku-buku dari luar negeri ya, dari Belanda. Nah, itu yang membuat saya juga terinspirasi untuk belajar tiada henti lah ya, dengan mulai dari belajar lebih serius gitu ya, untuk menyelesaikan studi-studinya dengan baik. Dari mulai sekolah dasar, saya pengen sekolah dasar yang terbaik, SMP yang terbaik, SMA yang terbaik, universitas yang terbaik. Dan syukur alhamdulillah ya, dengan itu semua diraih dengan tentunya bukan dengan diam-diam aja, santai-santai aja ya, tapi dengan benar-benar dengan belajar ya. Semangat untuk bisa berkarya itu terinspirasi dari Ibu Kartini gitu ya, yang bahwa semangat untuk belajar itu tidak hanya dari corporate university yang ngajarin, tapi harus dari diri kita sendiri, karena sekarang sarana belajar itu sudah ada di mana-mana gitu, nggak harus nunggu dikasih pelajaran, dikasih pelatihan gitu. Jadi harus bisa belajar sendiri, menambah ilmu sendiri. Mungkin itu. Wow, beri tepuk tangan dong sekali lagi untuk Ibu Dewi. Berarti semangat juangnya yang relate dengan sosok Kartini mungkin Ibu ya. Wow, berarti kita sangat belajar hari ini dari Ibu Dewi juga, bahwa salah satunya menuntut ilmu setinggi-tingginya itu juga hal yang harus kita lakukan. Apalagi generasi-generasi muda yang hadir hari ini juga jangan sampai patah semangat. Apalagi kalau pengen masuk fakultas nih atau universitas apa nih favoritnya, jangan sampai mudah menyerah seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau di era modern nih Bu, menurut Ibu bagaimana bentuk nyata dari semangat Kartini di dunia profesional Ibu? Kalau tadi kan kita membahas secara pribadinya Ibu, sekarang profesionalnya semangat Kartini. Dari sisi kebijakan ketentuan itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua punya kesempatan yang sama. Semua masing-masing harus bisa membuktikan kinerjanya. Jadi semua bergantung pada kinerja. Jadi sepanjang kinerjanya bagus dari sisi attitude-nya dan hasilnya juga baik gitu ya, tentunya itu akan menjadi salah satu bagian pertimbangan untuk bisa berkompetisi dengan para kaum lelaki gitu ya. Dan tentunya satu lagi ya,
untuk menjadi leader itu tidak dari lahir ya, harus diasah betul-betul. Kita tuh harus punya belief kepercayaan bahwa saya mampu jadi leader. Kita harus benar-benar, dan jadi leader itu harus dari kecil terus didik anak-anak kita untuk bisa jadi leader gitu. Dan kemudian itu harus menjadi dilatih experience untuk menyelesaikan, memimpin dan sebagainya. Nanti akan terbiasa. Wow, beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk Ibu Dewi. Iya, berarti betul kata Bu Dewi tadi, memang sosok leader sekarang pun gak harus laki-laki. Laki-laki dan perempuan juga sekarang sudah setara pastinya di masa kini. Dan kita coba beralih ke Tisa dulu kali ya, karena Tisa kayaknya udah gak sabar ditanya-tanya nih habis ini. Betul Tisa? Aman aja. Aman aja, pokoknya kita tanya Tisa nih sekarang. Nah Tisa, di usia kamu sekarang nih yang masih muda banget, lagi produktif-produktifnya gitu kan, kamu melihat investasi itu sebagai sebuah tren kah? Atau memang kebutuhan wajib untuk dilakukan? Nah kira-kira seberapa penting sih investasi menurut pandangan kamu itu? Kalau menurut pandangan aku sebagai, kalau boleh dikategorikan Gen Z nih, gak tahu ini kakak-kakak ini Gen Z apa Gen milenial apa Gen apa? Gen Z. Alhamdulillah ya masih seumuran berarti Gen Z nih. Kayaknya udah menjadi kebutuhan ya secara gak langsung gitu, bukan hanya investasi uang saja, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan dari investasi tubuh juga. Kayak sekarang udah banyak trending soal olahraga gitu, lebih banyak banget orang yang ngajak aku tuh untuk olahraga gitu, bukan menghambur-hamburkan kayak misalnya pergi ke mall tapi itu hanya kesenangan sesaat aja gitu. Tapi sekarang banyak juga yang bisa kita lakukan, kayak misalnya menabung emas, menabung apapun yang bisa kita lakukan supaya masa depannya tuh lebih terjamin dan lebih tenang aja gitu, karena kita udah menabung di usia yang sangat dini gitu. Wow, itu jabaran yang luar biasa dari Tisa. Jadi memang kita anak muda harus mulai dari sekarang ya, udah harus mulai berinvestasi gitu ya. Yes. Itu wajib berarti ya. Benar. Oke, nah Tisa, banyak nih perempuan muda yang masih ragu buat mulai investasi gitu loh. Nah pesan kamu mungkin buat mereka yang di rumah atau yang di sini yang masih ragu buat investasi, apa tuh kira-kira? Kalau menurut aku jangan sia-siakan waktu kalian gitu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Mumpung kita masih di usia yang produktif nih, kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, dengan investasi juga yang baik juga ya gitu. Keren, tuh buat teman-teman ya. Karena kita lagi berhubung, lagi ngobrol-ngobrol kayak gini ya kan. Nah kita mau undang satu lagi nih narasumber. Dari awal kita udah janji ada 3 narasumber ya. Nah kali ini langsung aja kita panggil. Ada sosok yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi pastinya. Kalau tadi kita bicara sama Tisa mengenai tampil berani dengan karya. Nah sekarang aku mau ajak kita semua nih kenalan dengan perempuan yang berani tampil beda. Nah beliau ini dengan aksi nyata pastinya untuk mengedukasi warga. Nah buat sama-sama kita sambut, inilah dia Ibu Apriliawati. Halo Ibu. Halo Kak. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih Ibu April. Ibu April ya panggilannya ya? Betul, iya. Iya, ini boleh kenalan dulu mungkin Tisa dan juga Ibu Dewi. Ini Ibu April, mungkin sudah kenal juga di belakang ya. Siap. Sudah ngobrol-ngobrol juga pastinya. Nah, Ibu April ini merupakan Ketua Bank Sampah Alamanda ya. Nah, jadi memang di Pegadaian ini sudah ada yang namanya Bank Sampah. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu April. Kira-kira yang belum paham mengenai Bank Sampah gimana gitu kan. Tapi kita pasti akan tanya-tanya tentang Kartini dulu nih sama Ibu. Karena tema kita hari ini adalah Golden Kartini, Inspiring Women Leaders and Creators gitu. Nah, kalau dari Ibu April sendiri, bagaimana semangat Kartini itu kalau Ibu terjemahkan dalam gerakan lingkungan? Nah Ibu kan penggiat lingkungan nih gitu. Kalau semangat Kartini Ibu gambarkan di gerakan lingkungan itu seperti apa sih Bu?
Buat saya semangat Kartini itu di kegiatan lingkungan itu yang menginspirasi kami adalah berani tampil beda. Dengan kondisi anak bupati saat itu sudah nyaman, kok mau-maunya mikirin masyarakat, mikirin rakyat, gimana supaya perempuan bisa belajar, bisa berdaya, bisa maju gitu ya, pikirannya lebih terbuka gitu. Seperti itu, sama dengan yang kami lakukan dengan bersama dengan ibu-ibu pegiat lingkungan di luar sana, kami ini agak gila gitu. Sampah sendiri aja di rumah kadang males ngurusin, ngapain ngurusin sampah orang lain. Wah, beri tepuk tangan dong buat Ibu April. Tapi kalau boleh tahu, Ibu April ini memang fokus utamanya berarti di pemberdayaan dan juga bank sampah berarti ya? Betul, sebenarnya fokus utamanya tugasnya sebagai ibu negara, ibu rumah tangga begitu ya. Jadi kegiatan di bank sampah itu adalah kegiatan sosial yang untuk, kalau tadi bahasa Inggrisnya apa Mbak? Work life balance. Work life Ya, balance. jadi kita ada kegiatan individu di rumah sebagai tugas sebagai istri dan ibu, tapi kita juga sebagai makhluk sosial kita merasa perlu untuk bermanfaat dan berguna untuk lingkungan di mana minimal di mana tempat kita tinggal. Keren ya. Jadi Ibu April ini juga sosok menginspirasi kita semua hari ini karena menunjukkan bahwa perempuan itu gak cuma bisa di rumah, gak cuma bisa jadi ibu rumah tangga, tapi juga bisa berkarya di luar sana atau bisa memberdayakan sesama perempuan yang ada di luar sana. Luar biasa. Nah, kalau dari Ibu April sendiri kita kan sama-sama belum tahu nih kalau bentuk bank sampah itu sistemnya seperti apa sih Bu, boleh dijelaskan gak? Atau jenis-jenis sampah apa aja nih yang boleh disetor di bank sampah gitu? Jadi yang sampah-sampah di rumah kita itu bisa dipilah, sampah yang anorganik itu disetor ke bank sampah, anorganik juga nggak semua. Jadi hanya yang memiliki nilai jual saja yang bisa diterima di bank sampah. Karena bank sampah bukan bak sampah, jadi nggak semua sampah bisa disetor ke bank sampah. Sama sampah apa aja yang bisa diterima, hampir semua jenis sampah bisa diterima. Kalau saya sebutin lebih gampang nyebutin yang nggak bisa diterima daripada yang bisa diterima. Jadi kayak styrofoam, mika, saset, kertas nasi, kayu, itu nggak bisa diterima di bank sampah. Jadi kalau industri daur ulangnya sudah siap, bank sampah insya Allah bisa terima semua jenis sampah. Oke, nah kalau bank sampah itu sendiri kan pasti ada yang namanya aplikasi nih. Aplikasinya apa sih Bu kira-kira yang mungkin bisa ditunjukin lah ke kita-kita atau penonton? Boleh, ya. Jadi kami ini bank sampah binaannya PT Pegadaian. Sebagai informasi, PT Pegadaian itu membina 425 bank sampah di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dong untuk PT Pegadaian. Boleh tepuk tangannya dong. Kami sama Pegadaian itu diapresiasi begitu sama Pegadaian. Salah satu bentuk apresiasi Pegadaian adalah Pegadaian membuatkan aplikasi untuk bank sampah yang namanya aplikasi Pegadaian Peduli. Ini aplikasi Pegadaian Peduli ini dipakai oleh bank sampah binaan PT Pegadaian. Jadi informasinya di sini selain saldo tabungan sampah ada juga saldo tabungan emasnya. Informasi saldo tabungan emasnya, karena konsep bank sampah binaan Pegadaian adalah memilah sampah, menabung emas. Dari sampah bisa jadi tabungan emas, seperti itu. Wah, luar biasa. Beli tepuk tangannya sama Ibu April. Keren ya Bu ya. Tadi kita udah dengar Keren sendiri bank sampah itu sistemnya seperti apa, menggunakan aplikasi apa. Nah, balik lagi nih ke topik utama kita mengenai Kartini sendiri. Nah, kalau Tisa sendiri, siapa sosok perempuan di hidup Tisa yang kalau Tisa lihat dia tuh mikirnya gini, aku ingin jadi sehebat dia? Ibuku sendiri gitu ya, yang paling dekat, yang tidak perlu mikir lagi gitu. Kayaknya harusnya semua anak merasakan hal yang sama juga, bahwa ibu itu adalah sosok terdekat yang selalu menginspirasi kita agar terus berkarya, terus selalu sabar menghadapi anaknya yang gak selamanya baik, gak selamanya bikin beliau senang terus gitu. Pasti kan ada gitu yang namanya anak muda kadang bikin kesel orang tuanya gitu, tapi
orang tua kita khususnya ibu tuh bisa selalu jadi garda terdepan untuk anak-anaknya, selalu membela anaknya, selalu menerima kekurangan dan kelebihan anaknya gitu. Jadi menurutku sosok Kartini masa kini yang menginspirasi aku bisa terus jadi wanita yang baik ya pastinya ibuku sendiri gitu. Keren, aduh jadi terharu. Jadi inget mama di rumah gitu loh. Iya, benar. Ini buat yang suka nggak inget mama nih, tolong pulang ini di chat ya. Ditanya mama hari ini makan apa gitu, pengen dibungkusin apa gitu kan. Oke, nah kalau kita beralih nih ke Ibu Dewi. Nah kan kita tadi udah membahas sosok perempuan inspirasi di kehidupan kita masing-masing. Nah kalau Ibu Dewi sendiri mungkin boleh nggak diceritakan satu turning point atau momen berkesan dalam karir di mana Ibu ngerasa, wah di titik ini nih saya sebagai perempuan harus ekstra tangguh nih. Kalau dibilang apa turning point, ya sejak kita memutuskan untuk kita ya memutuskan untuk menjadi wanita karir, maka sejak itulah kita harus menyadari bahwa waktu kita untuk keluarga memang harus diatur sebaik mungkin, karena tugas ibu adalah tidak hanya melahirkan ya, tapi juga mendidik anak-anak kita gitu. Kita punya tanggung jawab mendidik anak-anak kita sampai bisa mandiri. Jadi mendidik anak tuh nggak cuman kita taruh di sekolah, ya udah dia sekolah, tapi kita harus mendidik anak-anak kita punya mental yang baik, punya attitude yang baik, dan punya masa depan yang baik. Itu. Jadi Wow, keren sekali Ibu. Sangat-sangat menginspirasi. Balik lagi bahwa perempuan itu harus multitasking. Gak cuma di rumah, tapi di tempat kerja juga pastinya. Nah, kira-kira nih, kita kan udah ngobrol panjang lebar banget nih dari tadi. Ada gak nih yang mau kasih pertanyaan kira-kira untuk bintang tamu kita hari ini? Mungkin kalau ada yang mau kasih pertanyaan, boleh angkat tangannya. Ayo, siapa cepat dia dapat? Oh, ini boleh. Maaf ya, saya nggak kelihatan. Selamat siang Bu Dewi, perkenalkan saya Winda. Saya mau bertanya, jadi saya punya rekan kerja pria yang bisa dibilang agak susah untuk bekerja sama. Jadi ada nggak tips yang bagus supaya kami itu bisa bekerja sama dengan baik? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Buat Bu Dewi ya pertanyaannya berarti. Boleh, monggo Bu dijawab. kalau saya sih punya prinsip nata nuntun nagih gitu ya. Nata itu nata, kita menata nih, saya punya anak buah 10. Saya tata nih, kamu tugasnya A 2 orang, tugasnya B 2 orang lagi. Itu nata, menata, dalam bahasa Inggrisnya mungkin memanage ya. Nuntun itu diajarin, kamu kerjanya caranya seperti ini. Seperti ini. Kita ajarin mereka untuk bisa mengerjakan tugasnya. Nah baru terakhir kita menagih mana hasilnya gitu ya. Makanya kalau kita misalnya memberi tugas kepada anak buah kita nggak pernah ngajarin dia kan yang ini ya, ngapain ngikutin dia, nggak pernah diajarin kerjaannya seperti apa, dia nggak pernah kasih tahu saya tugasnya ngapain gitu ya. Nah oleh karena itu sebagai leader yang namanya nata nuntun nagih itu harus dilakukan. Jangan leader itu cuman nagih aja tapi nggak pernah menata, nggak pernah ngajarin. Tiba-tiba mana kerjaan lo, nah kamu ketawa-ketawa. Leader The power of emak-emak berarti ya. Gue harus leadernya nagih nggak gitu. pernah main nagih aja, nggak pernah ngasih tahu kamu tugasnya ngapain, nggak pernah ngajarin gitu. Jadi harus itu. Jadi sehingga tim kita itu akan respect sama kita karena kita sebagai leader sudah menjalankan tugas kita gitu. Terima kasih atas pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Ibu Dewi tadi. Dan mungkin ada lagi yang mau bertanya? Boleh angkat tangan? Oke, boleh. Silakan yang pakai kacamata. Kayak oni-oni Korea ya. Terima kasih. Izin bertanya kepada Ibu April. Bagaimana sih Bu cara mengelola sampah rumah tangga seperti contohnya botol kemasan plastik, karena kan banyak banget ya Bu, dan
sayang gitu kalau dicampur dengan sampah lainnya, karena setahu saya dan tadi seperti yang disampaikan, sampah plastik itu kalau ditukar bisa jadi uang ya Bu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Itu pertanyaannya untuk Ibu April, monggo dijawab Ibu. Siap, terima kasih Kakak. Jadi mengelola sampah rumah tangga itu memang tugas kita sebagai penghasil sampah. Jadi kita punya jargon, mungkin sudah pada kenal ya, sampahku tanggung jawabku. Kalau sampahmu ya tanggung jawabmu gitu ya. Jadi di rumah saya biasanya menyarankan ke orang-orang itu memiliki tempat sampah terpilah. Saya biasanya ada tempat sampah khusus anorganik, khusus organik kalau kita mau ngompos sisa-sisa makanan, kemudian sampah residu yang dibuang ke TPA kayak sampah pembalut, pampers, kayak gitu-gitu, itu yang gak laku di bank sampah. Kemudian ada satu sampah untuk jelantah. Itu yang sampah-sampah laku ke bank sampah itu sampah anorganik dan sampah dan jelantah. Kalau yang organik bisa dikompos, caranya banyak gitu ya, bisa dikompos atau disetor ke maggot. Nah, yang sampah organik itu yang nanti harus disetor ke bank sampah. Jenisnya apa tadi udah diceritain. Nah, nanti sampah ketika mau disetor ke bank sampah, sampah-sampah anorganiknya itu dipisahin lagi, botol sendiri, kardus sendiri, buku sendiri, kaleng sendiri. Konsepnya memilah di sumber. Boleh juga dikasih ke orang yang keliling tuh, abang-abang keliling. Tapi kalau habis abang-abang keliling kan dapat 45.000, paling habis buat bakso ya. Kalau di bank sampah bisa disimpan. Nanti kalau mau diambil setahun sekali pas lebaran boleh. Dikonversi ke tabungan emas boleh. Jadi cara milahnya begitu Kak. Nah, itu tadi ya. Oke, nah itu tadi sudah dibahas juga, tadi dari bank sampah menjadi tabungan emas. Nah itu agak sedikit menjadi perhatian juga dari saya tadi dengar sendiri ya. Itu kira-kira gimana sih Bu maksudnya kok bisa sampah jadi emas gitu loh. Kan pengen juga kita-kita gitu kan. Siap, sampah yang disetor ke bank sampah itu akan dikonversi ke dalam nilai uang. Berapa nilai uang yang diperoleh akan dicatat di dalam buku tabungan sampah. Dari buku tabungan sampah nanti bisa diambil tuh uangnya sama petugas bank sampah gitu ya, disetorkan ke tabungan emas Pegadaian. Jadi nasabah bank sampah yang menjadi nasabahnya bank sampah binaan Pegadaian itu bisa punya 2 buku, satunya buku tabungan sampah, satunya buku tabungan emas. Seperti itu. Oke. Baik, sudah menjawab mungkin ya pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih Bu April sudah menjawab. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, kalau ada yang mau bertanya. Oh, halo Kakak, boleh. Selamat siang Kak Tisa, aku izin bertanya ya. Kan di umur kakak yang sekarang kan kakak kayak udah jadi public figure dari usia dini nih. Pasti kakak udah ada investasi dong. Boleh gak kasih tahu ke kita rekomendasi ini, investasi yang menguntungkan tuh apa gitu. Sama plan kakak ke depannya buat masa depan kakak tuh gimana. Terima kasih Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kak Tisa boleh dijawab? Kalau dari aku sih kebetulan emang anaknya selalu membeli barang yang memang aku butuhkan gitu. Nah itu adalah salah satu investasi yang sangat menguntungkan aku juga untuk sekarang gitu. Jadi kalau mau belanja itu tuh jangan terlalu menghambur-hamburkan, tapi benar-benar dipilah-pilih mana yang memang kita butuhkan gitu. Dan juga investasi emas buat masa yang akan datang gitu, karena itu menurutku sangat-sangat ngaruh banget gitu ya gitu, apalagi buat kita nih yang masih di usia produktif gitu. Apa sih yang kira-kira bisa berguna di masa yang akan datang? Ya aku milih nabung emas. Terus abis itu kayak ya itu tadi aku sangat-sangat memilah-milih mana yang memang aku butuhkan gitu, bukan yang hanya bukan sekedar impulsif, kesenangan sesaat aja gitu. Dan itu ngaruh banget sih gitu di waktu yang sekarang ya. Mudah-mudahan nanti di masa depan juga nggak terlalu stres gitu, karena pastinya makin lama kan kita makin berumur nih, harus milah-milih juga kerjaan yang memang benar-benar bagus gitu untuk usia kita gitu. Jadi makanya nabungnya dari sekarang gitu. Wih, keren. Baik, terima kasih Tisa atas jawabannya. Mungkin sudah menjawab pertanyaannya?
Oke, terima kasih. Nah, tadi kita udah dulu kali ya tanya-tanyanya ya. Mungkin next kali ya nanti tanya-tanya lagi. Nah, karena kita sudah berada di penghujung acara juga, tadi udah ngobrol banyak sekali dengan Tisa, dengan Ibu Dewi, dan juga dengan Ibu April juga. Nah, ada satu pertanyaan lagi boleh nggak nih ya dari aku tapi? Boleh ya? Nah, kira-kira dalam satu kalimat, Kartini masa kini adalah perempuan yang... Boleh dijawab mungkin dari Ibu April dulu, udah siap tuh kayaknya. Boleh. Kartini masa kini adalah perempuan yang mengenali potensi dirinya. Wow, keren sekali. Mungkin berikutnya Ibu Dewi boleh? Perempuan yang tidak pernah berhenti belajar. Keren. Singkat, padat, tapi jelas maknanya ya. Kalau menurut aku, Kartini masa kini adalah perempuan yang tangguh. Karena di zaman sekarang, di tengah hiruk pikuk sosial media, banyak persaingan, orang selalu membutuhkan validasi dari dari komentar, dari like di sosial media, tapi kita tuh bisa terus tangguh, bisa terus percaya diri gitu bahwa yang terbaik adalah diri kita gitu. Jadi tetap percaya diri aja gitu, walaupun kedepannya pasti banyak banget tantangan gitu yang akan kita hadapi gitu. Keren, beri tepuk tangan sekali lagi dong. Iya, itu dia tadi, berarti kesimpulannya adalah dari Kartini ini kepada kita bahwa perjuangan ini kini berpindah tangan ya kepada generasi saat ini. Nah, apa yang dahulu hanya mimpi kini menjadi peran yang kita jalani sehari-harinya. Nah, mari bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita cukup berani untuk memberi arti bagi sekitar? Teruslah melangkah dengan ketulusan dan keyakinan, karena di setiap tindakan kecil kita hari ini, ada masa depan perempuan Indonesia yang sedang kita bangun. Dan sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Tisa, kepada Ibu Dewi dan Ibu April yang sudah bersedia menjadi narasumber hari ini. Sudah mau berbincang-bincang dengan kita semua para penonton yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan teruslah menjadi cahaya dimanapun kita semua berada. Terima kasih.